Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, legalitas pelantikan Direktur Utama Perumda Tirtauli Kota Pematang Siantar dipertanyakan anggota DPRD. Saat rapat dengar pendapat dengan Wali Kota Pematang Siantar, Senin 5 September 2022. RDP kedua digelar terbuka untuk umum dan masih dipimpin oleh Ketua DPRD Timbul Lingga, didampingi Wakil Ketua Manggata Silalahi dan Ronald Tampubolon. Anggota DPRD dalam rapat dengar pendapat tersebut mencecar Wali Kota Dr. Susanti Dewayani dengan pertanyaan mengenai kewenangan pelaksana Wali Kota tentang perpanjangan masa jabatan Direktur Utama Perumda Tirtauli yang telah memasuki periodisasi akhir jabatan 2017-2022 dan tidak dilakukannya pelantikan secara kolektif jabatan direksi lainnya. Anggota DPRD dari fraksi PDIP Baring Ali Joyo saat rapat dengar pendapat menyampaikan agar Wali Kota menyampaikan berkas berupa aspek hukum dan peraturan tentang kewenangan pelaksana Wali Kota mengangkat dan melantik Direktur Utama Perumda Tirtauli. Hal senada juga disampaikan anggota DPRD. Sah enggak Direktur Dirut diangkat oleh PLT, itu udah tadi. Tapi inna nggak ada buktinya tertulis. Kedua, sah enggak Direktur Dirut PDAM diangkat secara perorangan. Kalau menurut hemat saya, karena saya tidak mau menerima berlian ini segala macam pergi seleksisan, tapi kosong dibuat PJ tak 1 bulan atau 1 minggu, kenapa menunggu harus digelar? Itu udah menyalahi semua ini paket, tak ada perselamahan itu paket, namanya kolektif. Ya, jadi saya mohonkan kepada pimpinan itu tidak bisa kita terima dan harus diambil surat fisik dari mana mereka diskusi. Terima kasih gitu Pak. Oke, yang artinya segala dokumen itu siapa yang mampu membangun Merauke Siantar itu, tolong Ibu Wali untuk mengangkatnya. Jangan ada dendam, karena ini juga saya bicara di sini di samping daripada anggota DPRD adalah putra daerah. Ya. Jadi jangan apakan. Saya tidak mau mengangkat putra daerah Simalungun yang memang buta huruf, yang bodoh. Tapi hargai itu orang Simalungun putra daerah itu yang mampu dia bersaing. Ini banyak dilatih yang tidak benar. Karena di jalan pemerintah kota pun waktu pengangkatan ini banyak terbuang yang punya SDM. Saya gak suka melihat orang itu, tapi SDM-nya bisa membangun kota ini. Ya, ini ada petualang dan bisikan Ibu Wali yang sangat lucu memberikan itu. Cukup buang itu semua. Nah, sangat gitu lah. DPRD Ferry Sinamo, politisi fraksi PDI Perjuangan, juga meminta agar pelantikan pejabat direksi di Perumda Tirtauli dilakukan secara kolektif. Ketika Direktur Teknik tidak bisa menjalankan tugas, Pak Harunali Siregar. Nah, di sana padahal seharusnya kalau itu diseleksi kembali, kalau itu diisi Direktur Teknik, masa jabatan sama dengan masa jabatan Direktur yang ada. Karena itu adalah masih produk Undang-Undang Permendagri nomor 2 tahun 2007. Sebenarnya benar kan itu Pak Metro? Berasa? Kalau aku tanya, saya bilang enggak. Satu kita satu, nyambi lagi. Jadi seharusnya Direktur Teknik itu masa jabatannya itu sama dengan masa jabatan teman-teman yang dijabatkan, yaitu Direktur Umum dan Direktur Teknik. Nyatanya tidak, itu salah. Dan produk mereka duduk Pak Harunali Siregar adalah produk Undang-Undang Permendagri nomor 2 tahun 2007. Nah, sekarang diangkat kembali sama dengan apa yang dikatakan Pak Kabah Hukum tadi dulu. Direksi pernah diangkat kembali oleh Pak Ulman Sitorus. Kenapa? Karena dianggap ada berhasil. Berhasil itu ketika itu paketnya
itu direktur umumnya, itu direktur utamanya, itu direktur tekniknya. Mereka ini kolektif kolegial gitu loh. Nah, kalau kita lihat surat wali kota, Pak, surat wali kota tanggal 7 Februari 2022, ya, yaitu wali kota Efrensah dikatakan akan menjadi diangkat kembali direksi Perumda. Direksi, tidak direktur utama. Direksi, berarti 3 jajaran. Ini surat Efrensah loh wali kota, ya kan? Jadi kami surat wali kota nomor 539/0781/2 Romawi -2002 tanggal 7 Februari 2002 hal pengangkatan kembali menjadi direksi Perumda Air Minum Tirta Uli masa periode 2002-2007. Jelas kan di sini. Oke. Nah, jadi untuk itu saya mengatakan kepada forum ini, karena ini tidak sinkron lagi dengan diangkatnya direktur teknik sampai 5 tahun ke depan, maka saya mengatakan mengusulkan kepada forum ini supaya diseleksi kembali direksi PDM Tirta Uli Pematang Siantar. Demikian pimpinan. Ya. Namun tidak sama halnya dengan politisi Partai Golkar Mangatas Silalahi yang tidak mempersoalkan dilantiknya direktur utama di Perumda Tirta Uli tersebut karena sudah berlalu. Menurutnya, untuk pengangkatan pejabat direksi lainnya agar sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang semestinya. Contoh soal PDAM, nah, ini Guntur. Rekomendasi KPM ada bulan Februari. Nah di ujung masa priorisasinya tanggal 17 Juli. Bayangkan sampai tanggal 14 tidak ada kabar. Suka atau tidak suka, kita harus katakan bahwa PDAM sekarang sehat. Terlepas soal kurang atau tidak pelayanan, ya, tapi PDAM ini sehat. Dulu Pak Badri diangkat, PDAM tidak sehat Pak, 2 kali. Tapi sekarang PDAM sehat dan KPM sudah menikmati hasilnya, bagiannya 30%. Betul ya Pak Eri ya? Ada dapat KPM 30% dari keuntungan. Nah, tapi karena ada, mohon maaf saya harus sampaikan, Panglima Talam. Karena ada Panglima Talam, inilah yang terjadi. Harusnya sudah di jalan yang benar, jadi menyimpang. Tertibkan, kita harus mulai berani menegakkan peraturan. Kalau ada yang dilantik, mohon maaf, tidak ada kutipan-kutipan. Bukan, kita bisa lihat hampir setiap harinya di media. Ini kacau di Siantar. Saya kasihan juga melihat ibu. Saya bingung kalau ada pelantikan hari Jumat. Yang paling bagus itu koordinasi dengan Mendagri, koordinasi dengan gubernur, nggak boleh baikon. Kemarin kita kan sudah lakukan antara Dewan dengan Pemko, kita ke Bapeda ya, maka kita dapat MPJMD. Kan jelas, ini tidak peraturan lagi di pelantikan Ibu Dr. Susanti, bukan undang-undang pilkada lagi Pak. Pakai pasal berapa Bapak? Mau pasal berapa enggak ada itu? Karena pun yang dilantik, terakhir yang dilantik serentak bulan 9 tahun 2021. Tahun 2021 kita dilantik tahun 2020. Dilantik jadi wakil. Nah kemarin dilantik jadi wali kota. Menurut undang-undang 6 bulan. Nah yang lebih parahnya lagi, ada anggaran kita yang sudah habis untuk melakukan assessment, dan itu sudah diusulkan ke Mendagri, tapi tidak dikeluarkan rekomendasi karena priorisasi wali kota yang lama akan berakhir, maka tidak boleh dilantik. Harusnya Ibu Wali Kota tanya bagaimana dengan ini, karena anggarannya harus dipertanggungjawabkan Pak. Ini nggak boleh dibiarkan, Siantar bisa hancur. Jadi kalau boleh Ketua, karena Pak Jo sudah dilantik Bapak ya. Kalau karena sudah dilantik, Dirteknya kan masih ada kan Dirtek yang mengganti Pak Farum, yang kosong kan Diu. Silakanlah, saya pun nggak tahu pakai seleksi atau pakai apa lagi. Yang ada kan seleksi. Akhirnya dewan direksi ini seleksi semua tidak, meneruskan pun tidak.
Inilah yang terjadi. Mau tidak mau harus kita terima, kan nggak mungkin kosong gitu. Maka saran saya, kalaupun diangkat hidup, jangan dari dalam, dari luar lah. Itu saran Ibu Wali. Dan diberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Ibu untuk melakukan penjaringan, silakan. Tapi jangan orang dalam, jangan dari dalam, dari luar. Saya kira itu saran. Terima kasih Ibu. Menanggapi cecaran pertanyaan dari anggota DPRD, Wali Kota Pematang Siantar melalui Kabag Hukum Pemko Kota Pematang Siantar Heri Oktarizal menyatakan bahwa pengangkatan kembali pejabat Direktur Utama Perumda Tirtauli telah sesuai dengan peraturan pemerintah dan Permendagri. Dan kepegawaian, baik itu ASN dalam hal ini P3K maupun PNS, terkait dalam rangka pengangkatan terhadap organ dari BUMD, dalam hal ini adalah direksi maupun badan pengawas, agar dapat dikoordinasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Melalui Kementerian Dalam Negeri, kami mendapatkan penjelasan bahwasannya Kemendagri telah memberikan beberapa surat legal pendapat hukum yang intinya bahwasannya dapat melakukan dan menetapkan kebijakan dan kewenangan lain terkait BUMD dengan mendasarkan pada pasal 34 ayat 3 Undang-Undang 30 tahun 2014. Dan Kemendagri juga menyatakan bahwasannya di Kemendagri nomor berapa? Jelaskan nomornya ya. Enggak, koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini ke Kepala Biro Hukum. Jangan nanti ya, jangan kami cari-cari Kemendagri-nya, rupanya ternyata koordinasi ya. Koordinasi ke Kemendagri bahwasannya ini sudah biasa dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga sudah dilakukan pengangkatan dengan PLT. Dengan pertimbangan dan alasan adalah bahwa untuk tidak terjadinya kerugian lebih banyak terhadap BUMD tersebut. Karena direksi melakukan pengurusan apabila tidak diisi akan menimbulkan kerugian, dan ini tidak menyangkut kepada APBD. Kami kira itu Pak terhadap kewenangan daripada PLT. Kenapa Biro Hukum dalam hal ini memberikan bahwasannya dapat mengangkat dari direksi maupun dewan pengawas. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwasannya pelaksana tugas itu juga melaksanakan tugas selaku KPM. Hal tersebut kami tanyakan juga ke Kemendagri, apakah dalam SK itu juga dinyatakan kepala daerah selaku KPM atau cukup hanya sebagai jabatan saja, dalam hal ini wali kota. Dijawab oleh Biro Hukum Kemendagri cukup dalam jabatan karena tidak terpisahkan KPM dan kepala daerah tersebut, sehingga menjawab yang disampaikan oleh Pak Hendra tersebut dalam SK tersebut adalah selaku PLT Wali Kota Pematang Siantar, ditetapkan tanggal 15 Juli 2022. Ini jabatan yang baru, maka dijawab oleh Kemendagri bahwasannya direksi itu tidak bersifat kolektif. Apabila terjadi kekosongan, itu harus segera diisi menurut dari Kemendagri, dan itu disesuaikan dengan masa jabatannya. Sehingga untuk pengangkatan Direktur Teknik tahun 2020 masa jabatannya 5 tahun, begitu juga untuk Direktur Utama yang kemarin itu masa jabatannya 5 tahun. Artinya Kemendagri menganggap bahwasannya proses pertanggungjawaban terhadap masing-masing jabatan ini adalah di kontrak kinerja. Walaupun dia adalah 5 tahun, tapi apabila kontrak kinerja ditekennya tidak sesuai, maka kepala daerah selaku KPM dapat memberhentikan berdasarkan kontrak kinerja tersebut. Kami kira itu pimpinan terhadap hal tersebut. Terima kasih. Iya. Dari Kota Pematang Siantar, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan. Orang bijak taat pajak. Bayar pajak di Krisin aja. Kris, cara bayar kekinian mudah dan aman.
Pembayaran dapat dilakukan di mobile banking dan e-wallet yang support kris seperti OVO dan Link Aja. Cara pembayaran juga dilakukan cukup mudah. Scan QR Code, masukkan nominal, dan selesaikan pembayaran. Kris, cara bayar pajak mudah dan praktis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar.